Sekarang kita mau masuk ke dalam buat lihat ikan air tawarnya. Aku juga tadi tuh ada yang menarik juga aku lihat di sini. Yang ukurannya tuh lebih guys tuh. Sudah mulai dicoba ya guys ya. Muat tidak ya kata dia. Kalau sudah muat, nah itu pertanda buruk itu guys ya. Agak menarik nih warna biru-biru itu tuh. Kayaknya aku mau ngambil 3 ekor yang biru ya, 2 ekor yang merah guys ya. Kok malah ngelawan ya lobsternya guys? Bang, gue pengen ribut nih. Nggak oke. Itu juga lobster di belakang malah nyapitnya. Kenapa malah galak? Kok lobster yang galak sih? Kita lagi di Istana Akuarium lagi guys, dan sekarang kita mau masuk ke dalam buat lihat ikan air tawarnya. Aku juga tadi tuh ada yang menarik juga aku lihat di sini. Karena biasanya kan kalau aku pelihara lobster itu kan biasanya aku peliharanya di kolam, dan itu memang sudah aku ikhlaskan untuk dimakan sama ikan yang lain ya. Aku tuh penasaran kalau kita pelihara di akuarium, bisa aja sebenarnya bareng sama ikan sih. Karena kan lobster misalnya kayak di bawah, ikan-ikan kan di atas gitu guys. Ya bisa jadi si lobsternya makan ikan, tapi ikannya itu harus yang ukurannya kecil yang dimakan sama dia gitu kan. Tapi kalau misalnya si lobster dikasih makan dengan baik sih, dia juga nggak akan makan ikan guys. Jadi rencananya aku kali ini ingin beli lobster karena ada lobster yang warnanya tuh lumayan bagus ya guys ya. Sebenarnya tuh mungkin ada juga di beberapa tempat, cuman aku lihatnya bagus aja gitu guys. Jadi aku bakal coba buat beli dan kita bakal buat pelihara gitu guys. Cuman sebelum kita ke sana, aku mau lihat-lihat juga yang ada di sini karena selalu baru ya guys ya. Kalau ini aku agak lupa sih baru atau enggak ya. Cuman ini siklid-siklidan dengan berbagai macam jenis dan warna guys. Ada yang albino, ada yang warnanya juga kayak begini-gini. Aku jujur aja kalau untuk siklid-siklidan nggak begitu paham-paham banget ya guys ya. Pokoknya aku tahu cuma ini Snow White sama ini ikan lemon aja, sama Venus tuh sudah aja guys ya. Sisanya aku nggak paham guys. Kayak gitu di bawah sini juga kayaknya masih sama kayak kemarin ya. Masih ada warna albino guys bersama dengan kaviat-kaviat yang bandet-bandetnya. Oh ada axolot di bawah tuh. Kalau axolot kayaknya baru guys ya. Ada axolot di bawah. Menarik juga axolot ya guys ya. Tapi aku sudah terlalu banyak axolot. Dan di sebelah bawah sini masih kayak RTC-RTC-an juga mah. Cuman yang beda di sini tuh silinya kayaknya dipindahin tuh di situ tuh. Bersama dengan pari Motoro guys ya. Silinya dipindahin. Dan sili ini juga dia kayaknya awalnya di atas tuh kayak sedikit ya. Tapi kalau misalnya udah dikumpulin di akuarium kecil jadi banyak ya mal ya. Ini kan di atas awalnya mal kemarin. Cuman sepertinya ada problem ketika ditaruh di atas. Entah dia susah makan atau mungkin nggak cocok aja kayaknya guys ya. Makanya si silinya tuh sili apinya ditaruh di bawah semua kayak gitu tuh. Nih kalau di atas ini ada ikan-ikan Oscar. Nah di atas ini juga ada ikan-ikan discus guys ya. Ada ikan manfish juga. Banyak lah di sini ya. Tapi kalau kemarin silinya tuh ada di sini guys, sili api kayak gitu ada di sini. Ini ada arwana juga tapi yang kecil ukurannya ya. Lebih kecil dibandingkan yang tadi itu arwana albinonya guys. Sepertinya sih kalau kecil kayak gitu harganya juga lebih murah. Dan dia sepertinya entah memang arwananya kecil sendiri kesentet dari sini kali ya. Mungkin dari sini guys dia. Kesentet kayaknya guys. Dia kecil ukurannya ya. Jadi seperti yang lainnya kecil ukurannya kesentet sehingga dia harus dipisahkan guys ya. Kayak gitu sih. CHF tuh berapa sih harganya? Aku penasaran deh. CHF 65.000 guys. Ini ukurannya sebenarnya dibilang kecil juga enggak, dibilang gede juga enggak ya. Tapi CHF ini bisa gede banget tau ukurannya, bisa sampai berapa meter gitu ya. Enggak meter ya, berapa senti lah ya. Kayaknya bisa sampai 60 senti lebih guys. CHF atau Chinese Hyphen ini ya. Aku juga ada kepengen sebenarnya sih kayak membesarkan ikan gitu loh. Misalnya kayak ikan CHF ini ya. Kita beli misalnya banyak tuh partaian, terusnya sama kita digedein gitu guys ya. Sampai yang tergede-gede aku pengen sih. Kalau nggak Juliani Barb misalnya guys ya. Ntar kita gedein, aku pengen sih. Kayak gitu sih. Sini juga banyak ikan sapu-sapu gibiceps sepertinya guys ya. Ini kalau menurut Kevin temanku itu adalah ikan sapu-sapu yang paling sering beres-beres guys. Tadi juga ada bapak-bapak beli ini ya, gibiceps ya. Menarik juga nih sebenarnya ya. Kalau untuk teman-teman yang pengen punya akuarium ikan sapu-sapu untuk membereskan ya urusan, dia bisa dipakai nih gibiceps. Gibicepsnya kecil jadi bagus buat teman-teman yang punya akuarium yang ikannya kecil-kecil gitu loh. Biar seimbang aja guys. Dan kalau nggak salah ikan gibiceps ini tuh dia nggak makan lendir ikan lain. Di bawah juga ikan black ghostnya gede-gede ya. Black ghostnya gede-gede guys. Ini ada yang pura-pura meninggoy guys ya, tiduran santuy padahal mah masih hidup dia ya, cuman sedang santuy saja. Kalau kemarin tuh di sini ada ikan baby dolphin ya, udah nggak ada loh mas sekarang di sini, di atas ini nih baby dolphin kan di sini nih sama di sini, tapi udah nggak ada guys. Masih dolphin tulisannya juga guys ya. Terus dolphinnya sudah tidak ada ya. Di rumah kita dolphinnya masih ada, tapi ada satu dolphin yang agak kecil katanya dibully guys ya. Kemarin kabarnya ya, cuman aku nggak tahu sekarang gimana kabarnya, belum ditanya lagi. Nah ini nih lobster yang agak menarik nih, warna biru-biru itu tuh. Kayaknya aku mau ngambil 3 ekor yang biru ya, 2 ekor yang merah guys ya. Kita akan coba buat taruh di dasar akuarium guys, sebagai yang makanin detritusnya gitu loh guys. Lobster ini sebenarnya itu segala dimakan sih dia. Pelet-peletan yang jatuh dimakan. Ikan-ikan kecil
kecil dimakan, ikan-ikan mati dimakan, ikan-ikan mas dimakan. Pokoknya segala jenis ikan dimakan guys ya. Memang sangat amat mudah dipelihara lah lobster ini. Sebenarnya di kolam aku tuh banyak lobster, cuman kan banyak yang dikonsumsi juga sama kura-kura guys. Dimakan kura-kura ya. Jadi sebanyak-banyaknya lobster di tempatku tetap predator kura-kura ya, dia pasti akan berkurang lah si ininya guys, populasinya. Cuman kalau yang lobster sekarang ini yang mau aku beli, sepertinya aku bakal coba buat taruh di akuariumku saja ya guys ya, bersama dengan lobster yang lain di akuarium guys. Ribut dia ya. Woi, udah berisik-berisik, jangan ngomong mulu. Wah, kampret lu bener-bener lu ketok nih. Berantem sini lu. Mereka juga bisa ribut sih, maksudnya tapi ributnya nggak sampai kayak gimana-gimana guys. Cuman naikin ininya, capitnya aja ya. Bangit deh. Buat bocil, tapi nggak sampai saling mati-matiin itu enggak guys. Ntar, tapi sebelum kita ambil lobsternya seperti biasa kita mau lihat-lihat dulu yang ada di sini sekarang ada apa aja ya. Kalau kemarin tuh kan banyak banget Oscar-Oscaran ya. Jadi Oscar itu lengkap banget. Sekarang ini ada peacock bass nih sekarang guys ya. Bass, wah ada botia yang sudah terkapar ya. Cuman ini masih hidup tau botianya. Tuh, emang dia tuh suka begitu tuh guys. Prank ya, sangat membohongi publik guys ya, membohongi kita ya. Botia gini juga sebenarnya aku pengen sih, maksudnya beli yang kecil-kecil banyak partaian, ntar digedein, itu pengen sih guys. Soalnya kan botia ini juga bagus ya, kalau udah gede tuh bagus dia. Dan ikan botia ini juga suka ditaruh di megatank guys, karena dia bisa gede banget ukurannya ya. Kalau di atas ini arwana super red 1,85 guys ya, bagus-bagus banget. Ini ada ikan dats juga, bagus juga. Ini dats ukurannya pada gede-gede juga, pada dipisah-pisah. Ini ada green red ya guys, golden red kok, golden red, ada golden red. Kalau aku sih arwana mah ngagok ya ke super red ya guys ya. Walaupun golden red juga bagus sih. Ini ada beberapa ikan-ikan lagi juga. Ini ada ikan. Ini tadi di depan ada ya, tapi dipisahin guys ya. Biasanya yang dipisahin tuh antara dia tuh kesentet, dalam artian dia tuh kayak kurang gede dibandingkan yang lain. Kalau nggak memang dia lebih gede dibandingkan yang lain guys ya. Jadi supaya persaingannya itu lebih kompetitif dan lebih fair guys ya. Di sini ada Oscar masih banyak sih Oscar mah. Karena ini Oscar Tiger. Pokoknya Oscar-Oscaran di sini lengkap guys ya. Dari kemarin sampai sekarang masih lengkap juga. Bentar deh, ini lucu banget sih. Ini peacock bass mono tapi dia short body guys. Jarang ini dia ya. Jarang aku temuin lah. Tapi gak tahu ya kalau di aslinya jarang atau enggak ya. Cuman ini jarang aku temuin guys ya. Nah ini juga kalau ini lumayan sering sih. Ini suka aku temuin. Ini sering aku temukan. Ini ada Oscar King ya guys ya, yang short body. Dan ini ada ikan RTC cuy, bareng sama peacock bass guys ya. Wah ini mah peacock bassnya kalau udah kalah gede dikit aja ya, dan CRT-nya sudah merasa bisa menelan peacock bass, seperti peacock bassnya tidak akan lama dan akan terpelan guys. Soalnya memang seperti itulah ya RTC ini sifatnya guys ya. Sifatnya memang seperti itu, dia akan memakan apapun itu yang ukurannya itu lebih guys tuh. Sudah mulai dicoba ya guys ya. Muat tidak ya kata dia. Kalau sudah muat, nah itu pertanda buruk itu guys ya. Tidak lama peacock bass yang akan ada di dalam perut RTC cuy. Serius sih. Ini RTC-nya kayak pengen makan kayaknya guys ya. Udah cari-cari nih. Karena memang dia gampang lapar sih. Gampang lapar, sekalinya makan banyak. Dulu aku pernah pelihara RTC, aku kasih makan ayam guys. Tapi akuariumnya langsung berminyak guys ya. Tuh lihat guys. Dia sudah mencoba untuk ngecek ini muat nggak ya. Jangan-jangan dia makan depan muka kita guys ya. Jangan sampai terjadi ya. Sudah mulai nih. Peacock bassnya juga ini bukan peacock bass mono sih kelihatannya ya. Yang ini peacock bass, aduh apa itu guys ya, aku lupa lagi ya. Pokoknya motifnya kayak gitu tuh bukan mono apa guys. Motifnya beda-beda lah. Kayak gitu sih. Ada lagi kayak menarik ya guys ya. Kalau di bagian sini mah ya itu sih. Kita coba ke sini ya. Ini gurame yang di situ ya. Ternyata ditaruh di sini guys ya. Guramenya di rumahku merah loh. Tetap merah loh guys. Jadi taruh di kolam tetap merah loh. Ini akuarium berapa yang albino ya guys. Guramenya malah di sini dia udah nggak begitu merah ya. Dia hilang guys merahnya ya. Di tempatku masih merah guys. Oscar juga bagus banget ini nih. Dia kayak ada slayernya. Ini juga apalagi nih guys ya, merah sebadan-badan ini Oscar ya. Sekarang emang Oscar banyak yang bagus-bagus guys. Padahal dulu cari Oscar yang sebagus itu kan susah deh. Kan sudah banyak yang bagus. Ini ikan pinktail sama ikan black ghost juga yang kecil-kecilnya ada di sini. Tail, bala shark, banyak ya guys di sini ya. Kita lihat lagi deh ya di sini guys ya. Sama ikan-ikan aquascape, banyak ikan-ikan jenong guys. Kita lihat kura-kura di
depan deh. Masih yang kemarin sih kura-kuranya ya, tapi sudah berkurang guys ya. Ini kenapa ditutup Pak? Kura-kura bisa lompat gitu. Mahal sih. Bisa ada yang ngambil ya? Ada yang ngambil. Iya sih bener. Memang sih sangat mudah diambil guys ini ya. Ya nggak akan lompat ya guys ya, cuma takut diambil. Itu juga ada ikan kaviar juga. Udah sih guys ya, paling kayak gitu aja ya. Aku mau ngambil lobster aja deh ya sekarang ya. Kita ambil lobster. Ntar kita videoin lagi setelah kita ambil lobster guys ya. Kita mau ngambil 5 ekor. Yang merah 2, yang biru 3, yang gede-gede Kang. Itu berantem ya dia ya. Oh yang capitnya ada juga Kang ya. Yang capitnya lengkap. Dia kalau capitnya hilang juga ntar numbuh lagi kan sebenarnya ya. Lama ya? Yang merah 2 karena tinggal 2. Yang biru yang gede-gede, tapi yang lengkap Kang ya, tangannya ya. Kita mau coba buat pakein pipa-pipa, pakai pipa-pipa guys. Merah ya. Merah merona banget ini ya. Ini lobsternya sama lobster yang biasa beda kan ya? Ih, merah banget ya. Ini Marlboro, Marlboro namanya. Oh, begitu. Merah banget guys. Pedes sekali ini ya. Udah mateng. Wow. Dia kalau misalnya di breeding sama yang warnanya biru ini juga bisa Kang? Disilang ya, cuman ntar warnanya jadi nggak konsisten kali ya. Tahu deh. Dia seperti apa jadinya. Nah ini dia yang biru-biru guys. Itu pakai sarung tangan hitam, pakai handscoon hitam biar gak kecapit atau memang stylenya seperti itu? Ini mah buat ini aja kan, jaga-jaga biar gak buntung. Oh biar gak buntung nih. Berapa itu? 5? 4? Baru 4. Satu lagi guys. Kita tambah satu lagi ya guys ya, lobster ini guys. Makanannya apa ini ya? Cacing sutra sama cacing itu bisa cacing beku. Cacing beku bisa ya. Pokoknya apapun yang tenggelam badannya dimakan ya. Atau enggak mentimun juga dimakan. Mentimun dimakan, siap. Oke guys, sip lah udah oke. Nah kita ambil itu. Sebenarnya aku juga pengen beli pelet ini sih, pelet tenggelam lah ya. Jadi tadi kita udah ambil itu. Kita juga tadi sudah ambil sebenarnya ikan sebelumnya ya guys ya, di video yang lain ikan laut. Dan sekarang kayaknya kita pulang aja dulu ya. Ntar kita videoin lagi kalau udah sampai rumah guys. Oke, jadi ini kita udah sampai rumah dan aku udah taruh beberapa pipa di sana guys ya. Kita gabungin sama ikan di sini aja. Tapi aku tuh sebenarnya agak curiga takut sama ikan toman digigit. Jadi kita coba buat rilis dulu. Di sini ada ikan komet ya guys ya. Kita taruh dulu guys ya. Kita coba buat kasihin. Siapa tahu ntar tomannya makan ikan komet dulu guys. Makan kemarin. Makan ya? Makan. Pasti sih dia. Buset kagak enak sih ya. Ih, kalau di kamerain mah suka begitu ya. Biarin dia makan dulu. Takutnya ntar kalau misalnya ada lobster dia nggak tahu malah lobster yang dimakan ya. Dikira lobsternya ikan komet guys ya. Cuman kalau udah masuk sih, aku pernah pelihara lobster sama ikan toman nggak pernah dimakan sih guys lobsternya ya. Cuman nanti kalau misalnya tiba-tiba dimakan mas sama mas diangkat aja si lobsternya, ditaruh di akuarium yang kosong kayak gitu sih guys. Jadi sebenarnya lobster di sini tuh aku pengennya kayak selain tadi juga dikasih makan ya, aku pengennya si lobster ini juga kayak jadi kayak bottom feeder gitu yang makanin serpihan-serpihan ikan gitu loh guys ya. Kayaknya tomannya juga agak cuek. Kita langsung aja masukin lobsternya ya. Kita udah aklimasi juga ini lobsternya dan ini dia ya guys ya. Lobster Marlboro guys namanya ya. Ih bagus warnanya ya. Yang merah sih bagus banget guys. Pas banget lagi dia. Kayak langsung naik ke atas itu tuh, ke atas batu ya. Nah ini jangan-jangan malah si lobsternya yang makan ya. Karena lobster juga seperti yang aku bilang tadi, dia juga bisa makan ikan guys. Ini kalau lobsternya malah cari mati dia ya guys. Dia malah mendekati toman ya. Berani sama gue lo. Gue acak-acak nih seluruh bumi, seluruh bulan. Kasih tahu bang, bro kagak takut-takut bang. Kok aku khawatir? Soalnya lobster tidak punya daya juang guys. Awalnya aku mau taruh bawah sini mah. Cuman di bawah sini kan ada sidat lebih parah dia ya. Kemungkinan makannya tinggi guys kalau sidat ya. Apalagi kan lobster kan di daerah bawah, sidat di bawah juga. Wah ribut dia guys. Mereka malah berantem ya, saling berantem sama lobster yang lain cuy. Malah tomannya yang agak risih guys yang lihat mereka berantem ya. Nah lobster ini juga sebaiknya kalau pelihara dikasih tempat sembunyi guys. Karena memang dia itu suka banget bersembunyi ya. Dan seperti yang aku udah bilang juga, lobster kan sebagai bottom feeder dan makanin sesuatu yang tomannya malah dicabut lobster cuy. Dia kan sebenarnya kan malah makanin sesuatu yang kayak istilah remah-remah ya guys. Nah makanya kalau kita pasang perangkap nih pakai ikan mati atau pakai terasi atau pakai apapun itu, sering kali si lobster masuk ke dalam perangkap guys ya. Karena memang lobster ini dia makanin apa aja kok malah ngelawan ya lobsternya guys. Bang, gue lagi pengen ribut nih. Gak oke. Itu juga lobster di belakang malah nyapitnya. Kenapa malah galak? Kok lobster yang galak sih? Gimana ceritanya ini lobster? Kok malah lobsternya yang galak guys? Ini mah aku jadi nggak khawatir dong. Soalnya ikan-ikan kayak gini mah digalakin lobster paling-paling dia cuman pindah doang guys ya. Yang awalnya di bagian bawah mereka paling agak naikkan ke atas dikit. Gitu doang paling guys. Aku mau coba buat kasih makan sih. Tadi aku udah beli makanan lobster ya. Kita coba buat kasih ya guys. Ini nih. Tadi disaranin kasih makannya ini ya. Ini buat yang ke bawah guys. Ini lobsternya berantem terus. Padahal tempatnya tuh udah lebar guys. Tapi
mereka malah berantem. Ini lobster yang merah sih, memang sesuai dengan warnanya merah kan, kayak berapi-api ya guys ya, amarah gitu guys ya. Jadi mereka memang sangat amat mudah tersulut emosi. Udah, kita kasih makan dikit dulu ya. Ini nggak dikit, kayaknya banyak deh. Kebanyakan kayaknya guys. Kita mau lihat lobsternya makan nggak ya? Biasanya lobster ini cuek sih, dia makan aja. Makan dia malah ya? Makan guys. Tuh, makan dia ya. Ada capit yang gede, fungsinya ini biasanya untuk mempertahankan diri, buat berantem gitu ya guys ya. Dan juga buat memotong makanan yang gede mungkin ya. Lebih ke kayak ngambil makanan yang gede. Tapi untuk nyuapin dirinya sendiri itu dia punya capit-capit kecil yang ada di sekitar mulutnya guys. Yang kalau teman-teman lihat memang capit tersebutlah yang digunakan untuk mereka memasukkan sesuatu ya guys ya ke dalam mulutnya ya. Nah ini juga nih ada yang warna merah nih. Oh tuh dia juga makan guys. Sepertinya dia tuh hanya sensing karena lapar ya. Pas udah dikasih makan sih sepertinya mereka tenang-tenang saja guys. Guys, tangannya banyak ya. Oh ini juga nih makan, ini lebih jelas nih kelihatan sama teman-teman ya. Lobster ini agak cuek berarti dia guys. Walaupun baru datang dia tetap makan ya. Kok ada ikan patin ya di belakangnya, kayak membuat aku menjadi agak deg-degan ya guys ya. Cepet banget makannya cuy. Dia tangannya 4 guys buat makan. Cepet banget. Gila. Akhirnya botram mereka ya, makan bersama-sama ya guys. Mereka kalau misalnya sedang makan seperti ini dan makanannya terpenuhi, sepertinya mereka tidak emosi guys ya. Tetapi jika makanannya kurang terpenuhi, itulah yang buat mereka marah guys. Cuman lobster yang lain tuh ada 2 lobster lagi yang tidak terlihat ya, tidak melihat makanan. Oh ini mulai gerak dia. Karena pakai ubin juga sih bagian bawahnya ya, jadi mereka juga agak licin guys ya. Cuman seperti ini sudah mulai mendeteksi ada makanan nih ya, si biru ini ya guys. Mereka mulai saling mendekat. Yang biru ada 2, yang merah ada 2. Mereka dekat. Cuman makanannya dikuasai sama si merah cuy. Padahal si merah cuma 2 ekor dan si biru ada 3 ekor guys. Tapi si merah ini sangat amat merajai makanan ya. Nah akhirnya mereka saling berbagi. Oke, akhirnya si biru juga sudah mulai mendekati makanan perlahan-lahan ya guys. Tuh makan dia malu-malu makannya ya. Lucu ya makannya kayak 4 gitu tangannya guys. Dan pas banget sebagai makanan lobster sih ini. Jadi bisa digenggam sama dia guys. Per butirnya tuh bisa digenggam. Kalau terlalu kecil juga agak susah genggamnya kan. Kalau terlalu gede juga dia nggak muat dimakan. Kalau ini kayak bener-bener pas banget guys porsinya dan juga ukurannya ya guys ya untuk si lobster ini. Kayak gitu sih. Ini aku mau coba buat satu lobster lagi ya. Kita coba dekatkan ya guys ya. Ini lobster yang satu gak ngerti ini guys. Sini. Dia nggak tahu ada makanan ya. Nanti makanannya habis aja dia sedih guys ya. Nih, dah. Yuk. Sini. Bawaannya kabur. Guys, malah aku meracau guys ya. Sorry. Nah, dah. Biarkan mereka nanti mencoba untuk makan ya guys. Tadi yang baru yang mana, Ma? Yang ini bukan? Yang ini ya? Oh, dia masih bingung guys. Si merah udah akrab tuh sama biru ya guys. Sebenarnya mereka tuh teman baik guys. Cacing juga dimakan sama dia. Cuman sebenarnya pelet kayak gini sih aku lebih percaya, lebih bagus ya guys. Karena kan pelet kayak gini ya sebagai makanan sehari-harinya ya. Pelet ini kan pastinya dia dari berbagai macam bahan yang diformulasikan khusus untuk lobster. Jadi ya insya Allah percayalah si lobster ini akan tumbuh dengan baik dan juga akan jadi besar, gemuk-gemuk ya. Semoga ntar ada anaknya ya guys. Kayaknya kalau anak lobster kayak gitu asalkan ada tempat persembunyiannya sih aman-aman aja ya. Paling ntar batu-batuan seperti ini kita bakal tambahin lagi di bawah supaya lebih banyak batu, supaya nanti lobster-lobsternya bisa lebih bersembunyi lagi guys, kayak gitu. Oke, udah lah, mungkin kayak gitu aja ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you guys.